Satu desa Pahit kurang lebih ada 100 kakak. Jasa-jasanya umat Buddha sesungguhnya patung, tidak kita menyembah berhala atau patung. Namo Buddhaya. Begini Pak, kami berdua bertujuan ke sini, saya ingin bisa diceritakan tentang sejarah berdirinya wihara ini Pak, mungkin dari awal. Terima kasih kepada Jejak New ya, Media dari Media Mbak Ganteng yang sudi ingin tahu jejak dari warga umat Buddha Dusun Baraan Desa Pahit, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nama viharanya Buddha Bhumika. Ya. Wihara ini di bawah binaan Sangga Theravada Indonesia. Dulu sebelum Buddha Dhamma yang saat ini dianut sama umat Buddha Dusun Baraan sini, dulunya kejawen, namanya Buddha Jawi Wisnu. Entah berdirinya tahun berapa juga saya kurang tahu, tapi dulu-dulu waktu saya kecil adanya di sini adalah Buddha Jawa. Nah, lambat laun karena pada waktu itu Buddha Jawa belum terdaftar di pemerintahan, jadi untuk administrasi kepemerintahan seperti mencari surat nikah belum bisa. Maka dari itu, dari inisiatif para tokoh-tokoh terdahulu sebelum saya mencari apakah ada Buddha yang bisa diakui di pemerintahan pada kala itu. Ya, ini sebelumnya saya sampaikan. Maksudnya kala itu berdirinya umat Buddha Bhumika di sini, Buddha Dhamma di sini tahun 1985-1986 awal-awalnya masuk di sini. Nah, semenjak itu lambat laun terus berkembang sedikit demi sedikit hingga saat ini memiliki tempat ibadah yang seperti ini. Walaupun dulunya itu hanya merintis hanya satu bangunan saja di depan sini yang dulunya bangunan kecil, lalu diperluas hingga saat ini, dan saat ini masih dalam proses membangun, jadi belum ada yang jadi 100%. Maka dari itu yang bisa saya sampaikan adalah mengenai cerita dari dulu 1985 sampai sekarang masih seperti ini. Mungkin itu dulu. Terus itu jumlah umat Buddha di sini ada berapa Pak? Oh iya, kakak keseluruhan ada di sini, ada 2 tempat. Yang di sini Dusun Baraan sini namanya Buddha Bhumika wiharanya, ada kurang lebih sekitar 80-an kakak. Untuk yang satunya di Dusun Tangkil juga Desa Pahit, namanya viharanya Dhammasayo. Di situ ada kurang lebih 20 kakak. Jadi satu Desa Pahit kurang lebih ada 100 kakak umat Buddha. Ini untuk pembangunan wihara semegah ini Pak. Iya. Untuk dananya ini ada bantuan dari pemerintah atau dari umat sendiri Pak? Ada 2 macam. Iya. Ada yang dari donatur luar daerah sini, juga ada dari umat sendiri dari wilayah kami, Wihara Buddha Bhumika Dusun Baraan, juga ada dari pemerintah. Terus untuk pendidikan bagi anak-anak untuk generasi muda, apa yang dilakukan umat Buddha sendiri Pak? Ya, mungkin untuk pendidikan ini salah satu juga ketua SMP Sekolah Minggu Buddha Bhumika Dusun Baraan mungkin juga bisa diperjelas. Kita dari masalah pendidikan untuk generasi Buddhis, anak-anak itu ada namanya SMP Sekolah Minggu Buddha yang saat ini jumlah anak didik ada 45 anak sekitar lebih ya, itu
dan itu dilakukan khusus untuk minggu pagi bagi anak-anak. Ini untuk lokasinya ya di sini ya Pak? Ya, Sudah yang tadi di atas dama kelas namanya. Untuk itu Pak, jumlah dari anak-anak sendiri itu untuk laki-laki dan perempuannya itu berapa orang? Ya, Apa seimbang atau bagaimana? jumlahnya seimbang kalau laki-laki. Itu meliputi anak dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SLTA, jumlah itu 45. Terus yang diajarkan untuk umat Buddha itu apa saja Pak? Yang diajarkan umat Buddha ya sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka, yaitu tentang hukum karma, hukum sumber lahir, 4 kesenyataan mulia, kemudian 3 corak umum, dan juga masih banyak lain seperti di dalam buku-buku untuk bagaimana kita sebagai berumah tangga, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri kepada suami, dan sebaliknya itu diajarkan di buku khusus. Kemudian yang lain-lain adalah juga kita umat Buddha ditekankan untuk melaksanakan yaitu latihan 5 sila. Yang pertama yaitu kita berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua, untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, untuk berusaha menghindari asusila, tidak berucap bohong, dan menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu adalah latihan utama, dan selain itu kita diajarkan untuk melakukan puja bakti dan melaksanakan meditasi. Ini untuk kegiatan umat Buddha biasanya diadakan tiap hari atau 1 bulan Pak? Untuk kegiatan umat Buddha di sini. Kegiatan umat Buddha itu kegiatan rutin, Iya. malam minggu, malam Rabu, juga ada kegiatan panjang sana dan anak-anak untuk minggu pagi sekolah minggu, selain hari raya besar agama Buddha, yaitu ada 4, Waisak, kemudian Asada, Katina, dan Maga Puja. Terus ini untuk hari besar Pak. Untuk hari besar di agama Buddha itu kan yang paling besar kan hari raya Waisak. Mungkin dari hari-hari umat Buddha sendiri yang lebih populernya itu yang mana Pak? Kita lebih populer ya yang dikenal kita ya hari raya Waisak. Kalau Iya. di hari-hari raya lainnya? Yang hari raya lainnya adalah hari Katina. Hari Katina ini adalah hari untuk memberikan kewajiban kita sebagai umat, memberikan kebutuhan 4 kebutuhan pokok kepada para biku. Jadi Katina itu hari untuk berdana. Jadi umat berdana kepada para biku tentang 4 kebutuhan pokok, ya termasuk tempat tinggal, obat-obatan, jubah, dan makanan. Terus ini untuk sejak berdirinya wihara di sini Pak. Ini sudah ada kunjungan dari lain daerah, mungkin dari luar negeri, mungkin untuk melihat situasi umat Buddha di wilayah Kecamatan Kasemboni sendiri, mungkin bisa diterangkan Pak? Ada itu pas ada dari delegasi apa itu kebetulan Kamboja Pak, pernah ada sini? belum tapi ada delegasi itu masalah desa sehat itu kan yang ditunjuk untuk Jawa Timur, Malang. Kebetulan ini yang peserta itu adalah termasuk ada yang dari luar negeri untuk bertinggal di sini. Itu berapa orang Pak? Itu ada 5 orang ini. Lebih 10-an Ya, orang lah. 10 orang lebih. Kalau nggak salah para dokter dari India kalau nggak salah. Ya. Oh dari India? Iya. Itu kan di sini ditunjuk itu kan itu ibu sehat juga. Jadi kebetulan di Desa Pait
ini untuk ibu yang melahirkan ini banyak yang tidak bermasalah. Terus kemudian di sini juga ada kegiatan kegiatan pendukung, yaitu donor darah secara rutin. Itu juga kita adakan dulu 3 bulan dan sekarang 2 bulan sekali. Dan itu juga kita terutama atas nama Wihara Buddha Bhumika koordinatornya. Ini untuk yang berkunjung tadi Pak, ini melihat wihara yang ada di Dusun Baraan ini, untuk tanggapannya bagaimana Pak? Sepertinya ya agak kagum lah ya. Biasanya ya untuk vihara-vihara atau yang dinaungi umat Buddha itu kan banyak di kota, terutama untuk warga Chinese ya yang berdomisili di kota, biasanya yang memeluk agama Buddha. Tapi ini ada di desa jauh dari keramaian, kok ada umat Buddha terutama juga banyak di sini. Ini awal mulanya dari mana itu pasti juga mereka tanda tanya. Ini kalau umat dari Blitar Pak, Blitar kan ada wihara Iya, besar Pak, iya. juga pernah ke sini Pak? Pernah dulu pernah. Jadi kalau kunjungan ke sini itu saya rasa hampir menyeluruh ya, pernah datang ke sini. Wilayah Surabaya sering, dari wilayah Jakarta pun juga sering, wilayah Malang juga sering. Pokoknya ya wilayah Jawa Timur itu banyak yang datang ke sini. Tapi untuk menindaklanjuti tadi Bapak tadi kan dari India pernah ke sini, mungkin ada nggak dari guru besar mungkin dari Tibet kan mungkin melihat teman-temannya sedharma yang ada di Indonesia ini pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Hanya mungkin itu hanya kunjungan sesaat aja. Kebetulan mereka juga Buddha, dan terus pada waktu itu ingin berkunjung ke vihara, masuk di mana yang ada umat Buddhanya. Jadi dari Desa Pait, dari pengurus kepala Desa Pait sana mengarahkan ke sini pada waktu itu aja. Dari Thailand belum ada ya? Kayaknya pernah dulu ya, awal-awalnya pernah dulu. Tapi seorang biku. Iya. Kalau umat belum. Ini mohon maaf sekali ya Pak untuk pertanyaan ini. Ini biar penonton YouTube kami tahu. Ini untuk umat Buddha yang disembah itu siapa Pak? Ya, kami umat Buddha tidak seperti dengan umat-umat keyakinan lain. Mereka mempunyai sebutan tersendiri mengenai sesembahan. Kalau kami sesembahannya adalah Tuhan Yang Maha Esa, begitu aja. Jadi terus kenapa kok di wihara itu ada di mana-mana vihara ya, vihara apa saja yang benda umat Buddha pasti ada Buddha Rupang atau yang terkenal dengan namanya patung ya. Mereka warga umum biasanya umat Buddha sesembahnya patung, katanya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Digambarkan saja, guru kami namanya Pangeran Siddhartha Gautama, penggambarannya seperti itu. Jadi kita kok tidak kita menyembah berhala atau patung, tidak. Kita menghormat jasa-jasa yang dibuat patung itu, dulu maksudnya. Jadi kita kok tidak menyembah patung, tidak. Seperti kalau kita upacara bendera aja lah. Iya. Mengapa kita hormat pada bendera hanya secarik kain merah hanya putih? Kenapa kok kita menghormati ada mereka? Karena apa ya, menghormati jasa-jasanya itu kan, nanti sama seperti itu. Jadi jasa-jasanya orang yang digambarkan seperti Buddha Rupang atau patung itulah yang kita hormati. Kita tidak menyembah terus minta-minta kepada patung atau Buddha Rupang, tidak. Kita hanya menghormat terus mengikuti jejak-jejaknya orang yang sudah dipatungkan atau guru kami namanya Pangeran Siddhartha Gautama, itulah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Begini deh ya, sebagai umat Buddha, ada kak mungkin dari teman-teman adik sendiri di sekolah itu kan agamanya kan nggak seragam kan? Iya. Terus perasaan adik sendiri bagaimana untuk menghadapi teman-teman sendiri? Kalau saya kan saya beda sendiri. Iya. Saya di sana ya kayak cerita-cerita gitu. Iya. Ada yang bertanya, kamu agamanya siapa? Saya agamanya Buddha. Terus saya cerita-cerita lah.
mereka juga bertanya, saya jawab cerita, mereka juga tahu gitu. Jadi ya dibawa santai aja. Untuk pendidikan Mas ya, dari Buddha sendiri Ya. ada kekurangan nggak? Guru kan terbatas Mas ya. Iya. Yang lebih banyak itu di mana untuk mendapatkan pendidikan agama di wihara sendiri atau di luar wihara? Kalau saya selain di wihara, saya juga mempelajari agama-agama Buddha di internet dan juga di buku-buku. Saya juga sering membaca buku soal agama Buddha. Harapan Mas sendiri ya sebagai penganut Buddha kepada pemerintah apa? Kalau saya mending ini apa? Saya meminta kepada pemerintah untuk gimana ya? Kayak memajukan pendidikan pada agama Buddha itu aja. Gitu. Ini untuk harapan Bapak ke depan. Ini setelah dibangun wihara Semega ini. Ini harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana, Pak? Ya, pertama saya juga terlebih dahulu mengucapkan terima kasih anumodana kepada para donatur, kepada pihak pemerintah terkait, kepada umat Buddha sendiri dimanapun berada yang kemungkinan besar pernah mendarmakan harta bendanya untuk pembangunan ini hingga saat ini, walaupun saat ini masih belum bisa dinilai 100% jadi, masih tahap berkembang ya, pembangunannya terus berjalan. Itu yang saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah dulu sampai sekarang pernah mendanakan harta bendanya ke wihara kami. Dan kedepannya kami masih, karena pembangunannya masih terus berlanjut, juga masih terus mengharap simpatisan dari umat Buddha maupun dari pemerintah untuk terus memberikan dukungan, dorongan dan juga pendanaannya untuk kelangsungan pembangunan tempat ibadah kami. Semoga dengan berlangsungnya pembangunan ini, kedepannya tempat ini bisa digunakan untuk segala macam kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan umat Buddha, maupun dibuat kegiatan dari warga-warga yang ingin mengadakan kegiatan di wihara kami dengan batas-batas normal tertentu itu. Ya, terima kasih Pak ya atas informasinya yang diberikan kami berdua. Semoga perkembangan umat Buddha yang ada di Dusun Baraan, terutama di Desa Pahit, Kecamatan Kasembah Pak ya, Iya. Kabupaten Malang, semakin berkembang Satu. dari awal sampai akhir. Iya. Ini semoga ada manfaatnya buat umat Buddha sedharma seluruh Nusantara. Iya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Cukup itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan semua video yang kami berikan tadi bisa menambah wawasan, juga menambah informasi. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.